Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Ya, Van tadi ada sedikit kendala ya baru bisa mulai jam 5.50. Jadi kita masuk ke materi baru ya. Sebelumnya kita membahasnya seputar kata, hanya potongan kata begitu ya. Ini tentang isem. Yang sudah kita pelajari empat propertinya: status, bilangan, gender, tipe. Status secara umum nanti mengacu pada tiga hal, yakni rofa, nasab, jar. Kemudian bilangan, tunggal, dual, dan jamak, yang nanti perlu didalami atau diulang begitu ya. Ketika jamak, jamak laki-laki, jamak perempuan berakal, jamak perempuan tidak berakal, dan jamak taksir berakal dan tidak berakal. Yang terakhir adalah isim jamak. Masing-masing ini mempunyai kedudukan dalam grammar ya. Jamak laki-laki, jamak perempuan berakal, hunna. Yang tidak berakal, iya. Jamak perempuan berakal, iya, atau aslinya ya. Atau aslinya ya, ini atau hunna ya, tergantung katanya apa gitu ya. Jamak taksir tidak berakal, iya. Isim jamak ya. KKN, kaumun kornun nasem. Gender laki-laki dan perempuan atau muzakkar atau muannas gitu ya. Defaultnya adalah laki-laki atau muzakkar. Nah, adapun sebab-sebab menjadi muannas ya, nama orang ya karena alasan biologis, nama tempat spesifik, akhiran tak marbuto, alif maksurah gitu ya. Kemudian anggota tubuh berpasangan, eh, cacat tubuh begitu ya. Eh, oh ya, siapa nih? Syafaqullah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah sembuhkan insyaallah. Amin. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Jadi Pak nih, eh apa ya, Arab Setso gitu ya. Ada alasan-alasan menyebabkan dia menjadi perempuan gitu ya. Dan terakhir adalah tipe umum sama spesifik ya. Kalau umum defaultnya adalah umum atau nakiroh istilah Arabnya. Kemudian adapun sebab-sebab menjadikan dia ma'rifah atau spesifik ya. Di antaranya adalah nama spesifik ya, nama orang, nama tempat ya. Kemudian dimi ya, domir, wa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, isyarah ya, kata tunjuk, hadza, hadhihi ya, apa namanya? Kemudian M mausul yang sudah kita pelajari ya, alladzani, allati. Nah, itu adalah tipe ya dari apa namanya? Itu adalah mausul, isim mausul yang dia secara tipe spesifik. Yang terakhir adalah hi atau ya munada gitu ya, panggilan. Dan apa namanya? Isim yang berawalan alif lam gitu ya. Dan terakhir, jika kata setelahnya spesifik, maka kata sebelumnya menjadi spesifik. Nah, ini kaitannya dengan tipe yang paling akhir. Nah, akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ya, ini apa? Materi tentang fragmen. Nah, tujuan kita ada beberapa fragmen nanti yang akan kita pelajari, tapi paling tidak di pertemuan ini mungkin satu dulu yang kita dalami. Tujuannya adalah mengenal konsep fragmen, memahami, menghafal aturan fragmennya, kemudian mendeteksi ya dan mengartikan,
mampu menguraikan 4 properti mudhof dan mudhof ilaih. 4 properti itu status, bilangan, gendernya ya. Statusnya apa, bilangannya apa, gendernya apa, tipenya apa. Dan sudah mulai ya kalau di materi fragmen sudah mulai sedikit-sedikit menghafal kosakata baru. Baik, kita masuk ke materinya ya. Diawali dengan apa namanya pemahaman kita dalam bahasa Indonesia gitu. Al-Quran Syamil, kelas kami, Rasul Allah, kaum Musa. Kira-kira kata sambung apa yang tepat untuk pemisah gitu ya. Kelas kami, Rasul Allah, kaum Musa. Kira-kira kata sambungnya apa yang tepat ini? Nya, yang, atau apa lagi? Nya, Rasulnya nya, Samil atau Rasul yang Samil? nya. Ya, Al-Qur'annya Syamil. oke ya. Al-Qur'annya Samil, kelasnya kami, Rasulnya Allah, kaumnya Musa. Nah, jadi kata sambung yang tepat ya adalahnya. Cuman dalam bahasa Arab katanya itu nggak ada spesifik diartikan begitu ya. Nah, dia akan muncul ketika kita mengaitkan ini dalam satu fragmen. Jadi dia ya ini secara apa namanya istilah gitu ya. Nah, katanya ini kan menyatakan kepemilikan. Nah, biasanya idofa itu fragmen idofa adalah fragmen yang eh, secara makna itu menyatakan kepemilikan ya. Meskipun ini tidak mutlak ya, tidak harus nanti secara umum saja itu ya. Secara umum fragmen idofa itu adalah fragmen yang menyatakan kepemilikan ya, sehingga ketika diartikan ada katanya ya gitu. Nah, ini merupakan fragmen ya. Kenapa? Karena dia kumpulan dari satu kata tetapi belum menjadi kalimat ya. Seperti tadi ya, terus kelas kami ini kan dua kata. Jadi kelas kami. Kenapa kelas kami? Ya, belum ada keterangan apa-apa, belum ada penjelas apa-apa. Nah, makanya kumpulan dua kata ini yang belum memiliki makna apa-apa atau belum memiliki status sebagai kalimat disebut dengan fragmen. Nah, di ini yang akan nanti kita ulas. Ada fragmen apa saja? Nah, yang pertama adalah fragmen idhofah. Nah, ini ya, kelasnya kami. Al-Qur'annya Samil, Rasulnya Allah, kaumnya Musa. Nah, jadi dalam fragmen idhofah ini ada dua ketentuan ya. Yang pertama adalah sebagai mudhof, ya, terdiri dari dua. Pertama adalah mudhof dan mudhof ilaih. Istilahnya ya, mudhof ilaih. M mudhof itu singkatannya M, mudhof ilaih MI. Ya, untuk menghafal mudah untuk kode-kodenya ya. Nah, mudhof itu letaknya di depan, mudhof ilaih itu letaknya di belakang. Ya. Mudhof di depan, mudhof ilaih di belakang. Nah, berarti Al-Quran mudhof, syamilnya mudhof ilaih. Kelasnya mudhof, kaminya adalah mudhof ilaih. Rasulnya mudhof, Allahnya mudhof ilaih. Kaumnya mudhof, Musanya mudhof ilaih. Apa itu mudhof dan mudhof ilaih? Nah, mudhof itu adalah yang bersandar. Nah, jadi kalau dalam kata eh, kaumnya Musa, nah maka yang bersandar itu adalah kaumnya gitu ya. Kemudian Musanya adalah sebagai tempat bersandar gitu. Nah, jadi mudhof itu adalah yang bersandar, sedangkan mudhof ilaih itu adalah tempat bersandar. Ibaratnya begini. Karena ada orang ya, duduk di kursi begitu ya. Nah, jadi yang bersandar itu adalah orangnya, yang tempat bersandar itu adalah kursinya. Nah, orang ini sebagai mudhof, kursinya ini sebagai mudhof ilaih. Nah, letaknya mudhof itu di depan, kemudian mudhof ilaih itu di belakang. Gitu ya.
Ini kalau kita terjemahkan ya tadi ya. Misalkan kata Rasulnya Allah, kita terjemahkan dalam bahasa Arab, Rasulnya Allah. Tuh, berarti oh, oh, Rasulnya Allah. Jadi Rasul itu adalah utusan, nah, utusannya Allah. Nah, atau dalam bahasa Inggris, mudhof ini biasanya adalah munculkan kata of gitu ya, messenger of Allah gitu ya. Nah, jadi kata of, katanya gitu ya, of dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia ini, dalam bahasa Arab tidak bisa diartikan secara khusus. Dia akan muncul dalam fragmen uh, idhofah ya. Jadi nama fragmennya adalah fragmen idhofah, terdiri dari dua komponen. Ini ya, kata of ataunya tersirat di antara mudhof dan mudhof ilaih. Jadi hanya makna ya, makna tersirat, tidak ada pengertian secara khususnya itu apa gitu. Nah, aturannya fragmen idhofah ini pertama ya, dia terdiri dari dua, yakni mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arabnya mudhofnya di depan, mudhof, dan ditambah mudhof ilaih. Jadi terdiri dari dua komponen, mudhof dan mudhof ilaih. Dan keduanya harus berdekatan. Keduanya harus berdekatan, tidak boleh dipisah. Artinya kalau ada mudhof, maka setelahnya harus disusul dengan mudhof ilaih. Nah, ketentuannya apa? Mudhof ini adalah ism yang ringkas. Ingat ya, ringkas. Ringkas sama utuh. Nah, nanti kalau ringkas, gampangannya adalah kehilangan konsonan huruf N atau kehilangan tanwin atau eh, nun ya. Nah, misalkan muslimun menjadi muslimu, muslimani menjadi muslima. Nah, jadi menjadi ringkas. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah tanpa alif lam. Ya, tanpa alif lam. Jadi syaratnya adalah ringkas tanpa alif lam. Nah, ringkas dan tanpa alif lam. Jadi misalkan ada kata al-muslimu, misalkan al-muslimu. Nah, ini kan udah ringkas, al-muslimu, harusnya kan muslimuna berubah menjadi muslimu. Tetapi ada alif lam, nah, maka tidak boleh menjadi mudhof. Jadi kedua hal ini harus ya, artinya tidak boleh salah satunya, keduanya harus terpenuhi agar syaratnya menjadi utuh ya, syarat sebagai mudhof. Nah, kemudian mudhof ilaih aturannya adalah jar ya, atau majrur istilahnya. Misalkan tadi katanya adalah Rasulullah. Nah, Rasul aslinya kan Rasulun ya. Nah, karena kedudukannya sebagai mudhof hilang menjadi Rasulu. Kemudian Allah, Allah ini bisa Allahu, Allaha, atau Allahi. Nah, tapi karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih, makanya harokatnya menjadi jar. Allahi, Rasulullahi. Nah, ini aturannya. Jadi eh, pertama terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang kedua harus berdampingan ya, harus berdekatan, nggak boleh dipisah, tidak boleh tersisipi kata lain. Jadi harus mudhaf sebelahnya mudhaf ilaih. Dan mudhaf itu syaratnya ringkas tanpa alif lam, mudhaf ilaih berstatus jar.
Nah, statusnya harus jar ya. Nah, jar kalau dalam isim yang tunggal harokatnya i ya atau kasroh. Nah, atau dalam kombinasi ina atau eh, mus aini ya. Nah, kalau dalam kabul muslimun atau dalam muslimatun taini atau atun atin ya. Maaf. Nah, jadi kurang lebih itu ya. Jadi syarat jar itu tidak hanya i, tapi juga akhiran kombinasi. Atau ya, nah nanti kaitan jar ini adalah di fleksibilitas ya. Masih ingat ya, fleksibel kan aturannya tadi ya, yang di tabel muslimun dan muslimatun ya. Kalau semi fleksibel, nah, aturan jarnya nasab dan jar ini sama gitu ya. Misalkan kata Ibrahim. Ibrahimu untuk rofa, nasab jarnya Ibrahima, Ibrahima. Nah, jadi tanda jarnya jangan lupa ya di semi fleksibel atau di non fleksibel tandanya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan kalau dia adalah jar. Misalkan apa Musa. Musa, Musa, Musa. Nah, itu kan Musa itu kan tulisannya begini ya. Kalau sekilas mungkin kita tidak menganggapnya jar gitu ya. Nah, tapi karena kita ingat ya dalam non fleksibel status Musa ini rofa nasab jarnya semua sama. Nah, berarti misalkan ya kalau di sini alu Musa misalkan keluarganya Musa misalkan. Nah, alu ini udah ringkas ya, harusnya kan alun. Nah, diringkas alu. Nah, dia sebagai mudhof, maka Musa di sini yang diambil adalah sebagai mudhof ilaih ya, sebagai jar kedudukannya. Kenapa? Karena menjadi pasangannya mudhofnya gitu ya, pasangannya alu gitu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau dikonfirmasi dulu. Nah, setelahnya kita masuk eh, Oh, mau tanya Ustaz, ya boleh silakan. kalau mudhof itu kedudukannya apakah harus rofa atau bisa rofa nasab jar? Bisa bebas. Kalau Oh bebas. statusnya boleh. Kalau statusnya mudhaf itu boleh apa saja. Yang penting ini, yang penting ringkas tanpa alif lam. Nah, itu aja. Oke, oke, oke. Ya. Terus pertanyaan kedua, Ustaz. Tadi Hmm. kan ada sempat bilang kalau fragmen idhof ini jadi tipenya itu marifat ya, jadi pasti. Nah, gini. Nah, jadi Kan? ini kaitannya sama yang tipe kita kemarin ya. Kan ada kata setelahnya ya. Jika Iya. kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya menjadi spesifik. Misalkan begini. Nah, ini tadi aku contohnya. Rasulullahi. Kan Allah ini adalah isim yang spesifik ya. Karena apa? Karena alif lam ya. Ditambah juga kedudukan Allah ya. Jadi spesifik. Nah, ini kan isimnya mudhof ilaihnya spesifik. Nah, Rasul ini kalau secara kata sendiri berdiri, ini masih umum gitu ya. Rasul, Rasul yang mana gitu ya. Nggak ada alif lamnya gitu ya. Maka dia harusnya umum atau nakiro. Tapi karena dia fragmen idofa, nama fragmennya ada idofa ya, terdiri dari komponen mudhof mudhof ilaih. Jadi sekarang kita perbarui gitu hafalan kita. Jika mudhof ilaihnya spesifik, maka status mudhofnya atau tipe mudhofnya juga spesifik. Jadi mudhofnya menjadi spesifik sebabnya karena rangkaian fragmen ini. Nah, kalau Oh, secara kata kan juga menjadi spesifik ya. Rasulnya Allah sudah jelas gitu. Jadi Rasulnya ini menjadi spesifik juga karena apa? Karena kedudukan mudhof ilaihnya, gandengannya. oke, oke. Nah, ma'rifat tuh nggak harus satu doang ya. Jadi Rasulullah kan sebenarnya ada banyak Rasulullah, tapi tetap bisa dianggap ma'rifat. Iya, karena spesifik. Ya, kalau dalam hal ini Rasulullah itu spesifiknya ada ke Muhammad SAW gitu ya. Rasulullah. Oke, oke, siap, siap. Ya, Oke, jazakallah Ustaz. ya, ya, aku. Oke, ada lagi? Kalau belum, kita masuk ke latihan ya. Nah, ini untuk menentukan ya apakah ini idofa atau bukan ya, dan alasannya apa gitu. Misalkan ini ya, adzaban alima. Ini kan ada dua kata ya, adzaban dengan alima. Nah, apakah terpenuhi syarat mudhofnya? Nah, pertama dicek adalah apakah dia ringkas. Nah,
Jadi pertama dicek tuh adalah mudofnya dulu ya. Cek mudofnya, ya, apakah dia ringkas dan tanpa alif lam. Nah, ini tanpa alif lam tetapi tidak ringkas ya, karena ada ban ya. Ringkas masih ada tanwinnya. Berarti ini adalah bukan fragmen idhofah. Nah, kemudian kita lanjut bawahnya ya. Zahrotal hayati. Zahrotal hayati. Apakah dia ringkas tanpa alif lam? Ya, terpenuhi ya. Nggak pakai tanwin, kemudian tidak pakai alif lam. Kemudian al-hayati, kalau mudhof ilaihnya pakai alif lam boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi kalau mudhof ilaihnya nggak ada aturan pakai alif lam atau tidak. Boleh pakai alif lam, boleh tidak. Itu kedudukannya bebas. Yang penting statusnya adalah jar. Nah ini al-hayati. Nah berarti kan jar. Nah, maka terpenuhi sebagai mudhof, mudhof ilaih. Maka Zahrotal Hayati disebut fragmen idhofah. Nah, Rabbus Samawati. Ya, Rabbus Samawati. Rabbu ringkas tanpa alif lam. Harusnya Rabbun. Nah, menjadi ringkas Rabbu. Nggak pakai alif lam. Kemudian As-Samawati statusnya jar. Nah, berarti ini masuk mudhof ilaih, merupakan fragmen idhofah. Antum az-zalimuna. Antum az-zalimuna. Nah, apakah ini fragmen idhofah ringkas tanpa alif lam? Apakah terpenuhi? Ini kira-kira fragmen atau bukan? Fragmen idhofah atau bukan? Bukan, Ustaz. Ya, ini kenapa bukannya? Sebabnya? Karena mudhof itu bukan jar yang mudhof ilaih. Yang kata kedua. Ya, pertama ini bukan jar ya. Hmm. Syaratnya karena semuanya terpenuhi ya, mudhof ilaihnya harus terpenuhi. Tidak bisa salah satunya. Ayatul kitabi. Ini juga sama. Ayatu ya, mudhof ya, ringkas tanpa alif lam. Kalau a di sini bukan alif lam ya, tapi bagian dari katanya gitu. Nah, kemudian al-kitabi bi merupakan jar. Nah, maka ini terpenuhi ya, mudhof ilaih. Qauman akharina. Nah, ini kalau secara sekilas kita bisa lihat kalau pakai tanwin depannya langsung coret gitu ya. Karena tidak mungkin mudhof itu utuh gitu ya, pasti dia ringkas. Adzabu. Nah, ini seperti ini, kalau seperti ini ya, ada ciri tidak pakai alif lam, nggak pakai tanwin biasanya, atau nggak pakai akhiran kombinasi. Misalkan muslimu menjadi muslimu. eh, Nah, maka kita langsung tempatkan dia sebagai mudhof. Nah, maka lihat setelahnya. Setelahnya ternyata jar juga, maka terpenuhi ya mudhof ilaih. Abu, nah ini yang butuh hati-hati ya. Apakah ini fragmen idhofah? Abu jahannam. Apakah fragmen idhofah atau bukan ini? Bukan. Bukan. Ya, kita jabarin ya. Abu. Nah, abu ringkas tanpa alif lam terpenuhi ya. Jahannam. Nah, ini. Jahannam ini apakah jar atau bukan? Apakah itu tempat spesifik? Jahannami. Ini merupakan semi fleksibel ya. Nah, nama tempat Oh, spesifik ya, nar, tapi spesifiknya adalah Jahannam. Oke, di apa namanya, di kedudukannya Jahannamu, Jahannama. Jahannama masuknya bisa nasab atau jar sebenarnya gitu ya. Tapi karena kedudukannya dia mengikut kepada mudhof, eh, mudhof yang depannya masih ada kaitan, berarti dia yang diambil adalah kedudukannya sebagai jar gitu ya. Dipilih gitu ya. Dipilih sebagai jar. As-suhufil ula. Nah, ini otomatis tertolak karena ada alif lamnya. Berarti bukan
fragmen idhofah. Muhlikil kuro. Nah, ini muhliki kuro. Nah, bentuk-bentuk seperti ini juga adalah bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan ya. Kalau kalau tadi kan karena dia tunggal ya, jadi mudah ya. Abu-abu, suhufi itu kelihatan. Nah, muhliki ini kan bentuk-bentuk jamak. Aslinya adalah muhlikina. Muhlikina, tapi hilang nanya menjadi muhliki karena dia ringkas tanpa alif lam. Berarti kedudukannya sebagai mudhof. Kuro, nah ini apakah ini jar? Kira-kira kata kuro itu termasuk jar bukan? Ada Iya, Ustaz. alif Ya. maksurah ya. Mm-mm. Dia bisa masuk semuanya, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, dalam hal ini karena dia mengikuti mudhof, maka dia ambil sebagai jar. Ada alif maksuranya ya. Jadi kuro, rafa nasab jarnya kuro, kuro, kuro sama semuanya. Jadi dia diambil sebagai kedudukannya sebagai jar. Maka terpenuhi ya sebagai fragmen idhofah. Oke. Nah, ini apa materi kurikulum baru. Jadi sudah ada latihan di formnya. Ini saya kirimkan nih ke grup. Nanti boleh dikerjakan. Oke. Sambil saya juga buka ya. Ini ada. Ya, ada sekitar 10 soal. Nah, ini hanya menentukan apakah idofah atau bukan ya. Nah, silakan boleh hanya centang-centang kok insya Allah. Mungkin berapa, 3 menitan ya. 3 menit cukuplah. 3-4 menit. Boleh dikerjakan silakan. Di grup sudah saya share ya. Boleh ini Kak.
Ya, Pak, sudah selesai semua? Sudah Ustaz. Sudah. Yang lain, Pak Andi, Sudah Ustaz. Pak ini Pak siapa? Pak Sidik ya? Nih, R kelas. Pak Andi sudah selesai? Sudah Ustaz. Oke. R kelas ini Pak Sidik bukan ya? Atau Pak Novi? Oh, saya. Pak Sidik ya. Oh, nje. Siap. Sampun Pak Sidik. Sampun. Oke, kita bahas ya. Ada yang benar semua? Sudah dicek? Nah, kita langsung bahas ya. Al-adzabil mubini. Al-adzabi mubini. Nah, jadi kata azabi langsung tertolak, bukan masuk fragmen idhofa karena ada alif lam ya. Jadi tidak bisa berkedudukan sebagai fragmen idhofa. Atau katanya salah begitu ya, tidak sempurna. Mulkus samawati, mulku ringkas tanpa alif lam, as-samawati jar. Nah, maka terpenuhi syaratnya sebagai fragmen idhofa. Kauman akhorina man. Nah, langsung tertolak karena dia utuh. Harusnya kan ringkas. Maka bukan fragmen idhofa. Ma al-ardi. Ya. Ma al-ardi. Airnya bumi gitu ya. Airnya tanah gitu ya. Jadi ma'a ringkas kemudian tanpa alif lam. Al-ardi merupakan jar. Maka terpenuhi sebagai fragmen idhofa. Sabilillahi. Sabili ringkas tanpa alif lam, Allahi eh, jar ya. Sabilillahi jalannya Allah atau petunjuknya Allah ya. Tarotan ukhra, tarotan. Nah, tertolak karena apa? Karena ada eh, tanwin begitu ya. Tidak ringkas ya. Utuh. Nah, maka meskipun ukhronya terpenuhi ya. Ukhra sebagai apa namanya? Jar ya, bisa berkedudukan sebagai jar, tapi karena salah satunya tidak terpenuhi maka bukan fragmen idhofah. Ahlal kitabi, ahla harusnya ahlan atau ahlun atau ahlin, tapi ini berubah menjadi mudhof, menjadi ringkas. Kemudian al kitabi, mudhof ilaih ya, yang dia berkedudukan sebagai jar maka terpenuhi ya, ahlal kitabi ya, keluarga atau ahlul kitab ya. Jadi, nah kalau seperti ini contohnya ya, ini kan tidak bisa diterjemahkan, bisa sih kalau ini ahlul kitab ya, ahlinya kitab begitu ya. Nah, jadi ya itu disebut dengan orang-orang ahlul kitab gitu ya istilahnya. Mulku Misro, nah, mulku ringkas tanpa alif lam terpenuhi. Misro, nah ini nama tempat spesifik. Nah, jadi Misro ini adalah jar juga itu ya. Misru, Misro, Misro. Nah, jadi dia kedudukannya sebagai jar. Berarti masuk ke fragmen idhofah. As-samawati wal ard. Nah, tertolak karena diawali dengan alif lam, maka tidak bisa sebagai mudhof. Ahli al-qura. Nah, ini ahli al-qura, ahlul qura ya, atau istilah-istilah dalam materi sirah ya. Sebutan ahlul qura, nah, penduduk kota gitu ya, penduduknya kota. Nah, ahli, nah, di sini ringkas tanpa alif lam, qura. Qura ada alif maksura, nah, bisa sebagai rafa nasab jar. Dalam hal ini dia sebagai jar karena berdampingan dengan mudhof ya. Maka kedudukannya qura ini sebagai mudhof ilaih, statusnya jar. Nah, maka terpenuhi sebagai fragmen idhofah. Oke, ada yang butuh dikonfirmasi mungkin? Atau yang kira-kira keliru ada nggak yang di bagian mana kira-kira?
Dari Mas Wibias ada yang ini nggak? Belum ada Ustaz. Benar semua? Sudah. Iya, alhamdulillah. Pak Sidik, ada yang... Saya yang ahlul misrot, yang Oh, misrot ini. itu berarti semi fleksibel ya atau apa tuh? Iya, betul. Semi fleksibel. Nah, ini masuknya semi fleksibel, nama tempat spesifik. Nah, jadi dalam kita menentukan jarnya itu, nah ini kepake materi fleksibilitas ya. Pakai banget ya. Materi fleksibel kan, fleksibilitas kan yang kita pahami kan yang secara umum ya, tabel muslimun dan muslimatun. Artinya ciri ketika tunggalnya biasanya adalah I, gitu ya. Nah, tapi kan dalam semi fleksibel ya, yang namanya jar itu nggak harus I, tetapi bisa juga A gitu ya. Kenapa? Karena nasab jarnya sama gitu ya, syarat-syaratnya ya. Nama nama salah satunya nama tempat begitu ya, nama tempat spesifik. Semi fleksibelnya ciri jarnya adalah no tanwin no kasroh gitu ya, jadi tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada kasroh. Ciri semi fleksibel berarti kan nggak mungkin ada i. Nah, ciri jarnya adalah dengan a. Misru, misro, misro, bapak nasab jarnya. Ya, mungkin ini yang agak sedikit menjebak ya, karena kelihatannya kalau Kuro ini kita lebih mudah menghafal non fleksibel daripada semi fleksibel ya, karena non fleksibel kelihatan cirinya dengan ya maksuro seperti ini, alif maksuro. Nah, tapi kalau non semi fleksibel biasanya memang suka mengecoh gitu ya, harus ya sering-sering diingat gitu ya, nama tempat spesifik, nah, itu masuknya semi fleksibel. Oke. Kalau Pak Andi ada ini yang Ya, alhamdulillah benar semua Ustaz. alhamdulillah ya siap. Pak Ani bisa mengikuti nggak kalau yang ini? Belum ya, sambil menyimak ya Pak Ani. Ya, Ustadz. Ya tadi alhamdulillah bisa tadi. Bisa semua, alhamdulillah. Ya, Ye, alhamdulillah. Ya, masih. ye, siap. Nah ini aturan-aturan idofah tambahan yang menjadi penguat ya. Pertama terdiri dari mudhof, mudhof ilaih, harus berdekatan ya. Jadi nggak bisa terpisah, karena nanti kalau dalam fragmen yang lain itu ada fragmen yang dia kata dengan satu kata dengan kata lainnya itu boleh terpisah. Tapi kalau dalam idofah, fragmen idofah harus berdampingan antara mudhof dan mudhof ilaih. Nah, secara makna terdapat katanya atau of dalam bahasa Inggris tipe. Nah, ini ya, tipe mudhof tergantung pada tipe mudhof ilaih. Nah, jadi kalau dalam menentukan tipe itu, kalau dalam fragmen idofah ditentukan dulu tipe mudhof ilaihnya. Gitu ya. Nah, karena mudhof ilaih kan tipenya macam-macam ya. Ada yang apa namanya spesifik, ada yang tidak spesifik. Ya. Contoh gampangnya biasanya pakai alif lam begitu ya. Yang paling sering ya. Yang paling sering kedudukan mudhof ilaih itu pakai alif lam atau enggak gitu. Nah, kalau pakai alif lam berarti kan tipe mudhofnya juga menjadi umum gitu. Nah, tapi kalau nggak pakai alif lam ya, kalau mohon maaf terbalik ya. Kalau pakai alif lam tipenya menjadi spesifik ya, maka mudhofnya menjadi spesifik juga. Tapi kalau nggak pakai alif lam, maka nanti tipenya mudhofnya mengikuti tipe mudhof ilaih jadi umum juga gitu ya. Nah, ini jika kata setelahnya atau maksudnya itu adalah mudhof ilaih spesifik, maka kata ini salah ya, kata sebelumnya harusnya. Kata sebelumnya atau mudhof ikut spesifik. Ya. Ini tampilannya masih screen apa share screen Pak? Oh, iya, iya, iya. Saya ulangin. Oke. Sudah muncul ini? Ya, sudah. Iya. Nah, jadi alasan ketujuh di tipe spesifik kita rubah ya, karena pemahaman kita sudah meningkat. Jadi kata setelahnya itu kita gantikan. Jika mudhof ilaihnya spesifik, maka mudhofnya spesifik. Jika mudhof ilaihnya umum, maka tipe mudhofnya ikutan umum gitu ya.
Nah ini jadi eh, ketergantungan mudhof, tipe mudhof itu tergantung pada tipe mudhof lainnya. Nah ini ya contoh dalam bahasa Indonesia, makanannya seorang ibu. Nah, jadi seorang ibu ini tipenya umum. Nah, tidak jelas seorang ibu yang mana yang dimaksud. Nah, maka makanannya menjadi umum juga itu. Kalau dalam secara umum juga kita tidak bisa menyatakan ini spesifik. Kenapa? Makanannya seorang ibu. Nah, makanan seorang ibu yang mana gitu ya. Nah, tapi kalau kita ganti menjadi makanannya ibu itu. Nah, ibu itu. Nah, maka makanannya itu kan menjadi spesifik gitu ya. Nah, ini menyebutkan idofa atau bukan dan menguraikan 4 propertinya. Nah, misalkan ya, saya kasih satu contoh dulu. Adzaba qaumin. Nah, adzaba qaumin. Apakah mudhof lain? Nah, ya, terpenuhi ya. Adzaba ringkas tanpa alif lam. Nah, maka sebagai mudhof qaumin. Nah, nggak masalah kalau apa namanya? Mudhof ilaihnya ini tak pakai tanwin karena yang menjadi syarat itu kalau di mudhof ilaih hanya jarnya saja gitu ya. Maka dia mudhof ilaih. Nah, cara menentukan Pak properti mana dari uh, mudhof ilaihnya dulu gitu ya. Mudhof ilaihnya ya, statusnya jar, SBGT ya, status bilangan. Nah, bilangannya kaumun, yaumin. Nah, berarti tunggal. Yaumin laki-laki. Kemudian umum apa spesifik? Umum. Nah, maka di sini adzaba ya, adzaba nasab ya. Kemudian tunggal laki-laki dan juga umum. Nah, mengikuti ya. Kalau umum jelas umum ya, maksudnya kalau di apa namanya? Di mode vilainya umum jelas tipe di sininya umum terus begitu ya. Tapi kalau di sini spesifik tapi bentuk di sininya umum, maka ikutan spesifik menjadi spesifik begitu. Misalnya yang dipermasalahkan tuh kalau di sininya spesifik, di sininya nggak spesifik. Nah, nanti tapi secara kedudukan dia mengikuti gitu ya, kedudukan tipenya. Nah, begini. Jadi yang dijabarkan pertama kali adalah mudhof ilaihnya baru ke mudhofnya. Yuk, silakan dari Mas Wibias boleh. Aksaru amwalan. Apakah idhofah atau bukan? Amwalan. Amwalannya kayaknya bukan jar ya, Ustaz. Ya, sahih. Aksaru amwalan ini bukan fragmen idhofah. Jadi nggak perlu dijabarin ya. Satu Ya. lagi Mas Wibias. Abwa bajahan. Apa jahanam? Jahanamnya, ya ini fragmen udah ilaih. Jadi Oke, dijabarkan dari mudhof ilaihnya, 4 propertinya. jahanam jar berarti Statusnya, satu jar oke. umum. Mm-mm. Ya umum. Mm. Terus apa lagi tadi? Bilangan. Bilangan itu tunggal. Oke. Gendernya, laki-laki apa perempuan? Gendernya Hmm. jahanam. Perempuan kan, Ustaz? Ya, sahih. Sebab perempuannya kenapa? Karena tempat spesifik. Ya, sahih, betul. Ya. Nah, ya. Berarti tipenya apa ini? Tipenya umum. Umum apa spesifik? Nah, tadi nama tempat spesifik. Oh iya, oke berarti ini spesifik. Spesifik. Ya. Oke. Terus berarti abawaba dia ini nasab. Mm-mm. eh Ingat sih Abu Waba ini bentuk jamaknya dari babun. jamak Nah, jamak bentuk taksir ya, ya, berarti saya jamak taksir berakal tidak berakal? tidak berakal. Oke, dianggap berapa?
jamak taksir tidak berakal. Nah, Berarti dianggap sebagai dianggapnya tunggal. tunggal, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan abu waba laki-laki. Secara grammar, jamak taksir tidak berakal Eh, dianggapnya apa? oh betul juga. Iya, jamak taksir tidak berakal perempuan. Benar. Yes. Hia ya, satu perempuan. Iya, iya. Umum apa Terus spesifik? tipenya spesifik kadang ngikutin Ya, jahanam. aslinya dia umum, cuman karena ikuti tipenya mudhof ilaih menjadi spesifik juga. Oke, Ya. baik. Lanjut. Khalaqallahu. Pak Novi, Pak Sidik. Ya. Apakah fragmen idofa? Khalaqallahu. Bukan karena apa? Allahu ya, bukan jer ya. Oke, ada dua alasan. Pertama, karena di sini adalah bukan jar. Yang kedua, di sini bukan isem. Nah, ini Oh khalaqa ya, ini fiil, khalaqa ini fi'il ya. menjadikan. Ya, menjadikan. Allah menjadikan ya. Jadi yang meskipun di sini ringkas tanpa alif lam, tapi yang boleh menjadi mudhaf itu adalah isem. Nah, ya. Hmm. Nah, menjadi tantangan juga bagi kita kapan fiil atau isem itu. Nah, nanti sambil berjalan ya kalau itu. Nanti kita nyampe ke materi fiil setelah fragmen ya. Dan memang ya mau nggak mau agak sedikit hati-hatinya di sini juga ya, menentukan apakah isem atau fiil. Ya. Oke, kemudian satu lagi Pak Sidik, kaumu Ibrahim. Qaumu Ibrahim. Ini eh mudhaf ilaih ya, apa namanya? Idhofah ya. Oke, jabarin coba dari mudhof nilainya Pak Sidik. Mudhaf ilaihnya Statusnya, eh statusnya dulu. statusnya jer, Oke, bilangannya Ibrahim. bilangannya tunggal, Oke, laki-laki perempuan. laki-laki. Oke, umum apa Kemudian spesifik? spesifik karena nama ya. Ya, sahih. Kemudian kaumu, Qaumu eh itu statusnya. rofa, Oke, rofa, Rafa. kemudian Bilangannya bilangannya tunggal, tunggal. Laki-laki laki-laki. apa? Laki-laki Perempuan. spesifik ya. Ya. Tapi ada sedikit koreksi, mohon maaf Pak. Jadi di bagian sini, kaumu. Nah, kira-kira tunggal dua apa jamak? Kaumu. Kaum itu jamak ya. Ya, masuknya ke isim jamak ya. Isim jamak. KKN ya. KKN ya. Kaumun, kornun, nas. Nah, ini Ya, dalam ya, bahasa ya. Indonesianya. Nah, kaumun masuk ke isim jamak. Jadi dia dianggapnya tiga laki-laki. Tiga, tiga laki-laki. Nah, ya. Alhamdulillah. Lanjut. Oh, udah selesai. Nah, ini latihan kedua ya. Di Gform saya ini kan dulu. Kopikan. Huruf. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini mungkin eh, perlu saya jelaskan sedikit. Boleh sambil dibuka. Nah, jadi bentuknya, ya stop dulu. Nah, ini kan ada banyak pilihan ya. Pertama ditentuin dulu ya. Statusnya apanya? Idofa atau bukan itu ya. Nah, sebentar. Nah, ini klik. Nggak bisa, bentar, bentar.
Bisa nggak bisa buka linknya ini? Maaf. Atau sambil dikerjakan dulu nanti kalau ada yang ini boleh ditanyakan ya. Tapi intinya eh dicentang ya. Kalau mungkin kan ada dua pilihan, dicentang dua-duanya begitu. Kalau hanya satu ya hanya satu gitu. Ya. Kecuali kalau mode delay ya, mode delay ada katanya itu ada dua kemungkinan. Tapi kan karena dia statusnya mode delay berarti hanya satu saja gitu, hanya jarnya. Ini ada sedikit kendala, nggak mau buka linknya. Ya monggo silakan dikerjakan dulu. Kalau bukan idhofah berarti tidak diuraikan ya tadi. Iya. Hmm. Apa di situ minta diuraikan juga ya? Saya belum bisa kebuka ini. Ustaz, nanya Ustaz, itu kayak agak numpuk gitu, kayak fathah atau doma. Untuk yang Gimana? pertama. Untuk pertanyaan pertama, Sya Allah, apa Sya Allah ya? Kayak numpuk gitu ini. Oh, bentar saya cek. Ya, saya screenshot itu. Sya'a, sya'allahu. Jadi Allahu itu. ya Kalau pakai A itu. A dan hu. Sya'a Allahu. Oke. Kayaknya tetap harus dijabarin ya, Ustaz, walaupun Iya, bukan ternyata ini idofah. baru saya buka ini. Karena poinnya itu 8 berarti harus dijabarin. Nah, jadi dia yang centangin ini. Tetap dijabarin, Pak Sidik. Mohon maaf. Ini baru kebuka juga.
Oh, begini. Kalau dia bukan idofa, langsung dicentang bukan idofa gitu. Ya saya nyoba. Jadi semua yang bukan idofa langsung dicentang bukan idofa. Yang dijabarin hanya yang idofa. Mohon maaf nih, saya coba supaya kelihatan apa benar apa salahnya. Jadi kalau bukan bukan fragmen idofa langsung dicentang aja semuanya dari status mudhof sampai tipenya itu langsung bukan idofa gitu. Nggak perlu dijabarin ternyata.
Sudah semua? Sudah, Ustaz. Pak Sidik sudah? Pak Andi sudah? Satu menit lagi ya, nanti kita bahas setelahnya. Mas Wibias ada yang keliru di mana kira-kira? Ada berapa ini? Benar semua? Ada salah di bagian Bani Israel, Ustaz. Oh, iya. Bani Israel. Yang bawah ya berarti Iya, ya? iya. Iya, nanti kita bahas kalian. Pak Oke. Sidik sudah? Pak Andi sudah? Coba sambil kita bahas ya. Nah, pertama ya, sya'allah, sya'allahu ya. Jadi kata sya'allahu, nah, ini bukan fragmen idhofah, jadi langsung dicentang ya, bukan fragmen idhofah. Kemudian zinatul hayati. Nah, ini kan fragmen idhofah. Zinatunya merupakan eh, ringkas tanpa alif lam, kemudian al hayati ini merupakan jar ya. Nah, kita jabarin dari al hayati ya. Al hayati merupakan statusnya jar, bilangannya satu tunggal. Al hayati perempuan karena pakai tamar buto. Kemudian statusnya tipenya spesifik karena pakai alif lam. Kemudian zinatu statusnya adalah rofa tunggal, kemudian juga perempuan karena pakai tamar putra. Nah, tipenya karena al-hayati spesifik dan karena dia fragmen idhofah, maka tipe mudhafnya mengikuti tipe mudhaf ilaih, jadi spesifik. Zinatul hayati, perhiasannya dunia ya, perhiasan kehidupannya, keindahannya, keindahan zinatul, keindahannya dunia bisa juga. Ya laitani, nah ya tidak terpenuhi ya, ini ya munada panggilan ya. Ya maka ini bukan fragmen idhofah, jadi langsung dicentang, bukan idhofah sampai akhir. Nah, kemudian azabu jahannam, azabnya jahannam. Nah, ringkas tanpa alif lam, kemudian jahannamnya jar ya karena fleksibel. Jahannam jar, kemudian bilangannya satu tunggal, gendernya perempuan ya karena nama tempat spesifik. Nah, kemudian spesifik juga adzabu rofa ya karena awalan akhiran kemudian tunggal laki-laki. Adzabu laki-laki, kemudian menjadi spesifik karena jahanamnya spesifik. Nah, ini yang mungkin keliru ya di sini karena apa namanya? Ada beberapa mungkin yang di kata baninnya ya. Kalau istilahnya insya Allah jelas. Banin ini aslinya banina. Ya, banina. Aslinya banun, banan, banin. Nah, bentuk jamaknya banunun, baninin, baninin. Ya. Ini bentuk jamak. Kemudian
karena dia ringkas ya, kehilangan na, nah, maka menjadi ringkas tanpa alif lam sebagai mudhof. Israila ini sebagai mudhof ilaih karena Israila ini merupakan semi fleksibel ya. Nah, sama Israel ya, spesifik yang dituju nama tempatnya, nama kaumnya atau nama tempatnya. Nah, jadi statusnya adalah jar, kemudian bilangannya tunggal, laki-laki, dan spesifik. Nah, banin atau bani di sini, nah itu statusnya adalah nasab jar. Nah, jadi dua, harus kalau ada dua kemungkinan ditulis dua-duanya. Nasab jar, kemudian bilangannya tiga ya. Masuknya laki-laki ya. Karena tadi ya, banina, aslinya banina, diringkas jadi bani. Nah, kan bentuknya banuna, banina, banina ya. Nah, tiga laki-laki, kemudian menjadi spesifik karena Israel. Nah, ini mungkin yang kelirunya mungkin di nasab jarnya ya, tidak tertulis dua-duanya. Atau mungkin menganggapnya tunggal. Nah, bani dianggap tunggal, laki-laki. Nah, mungkin begitu. Atau ada feedback apa kira-kira dari saya dari Mas Wibias di bagian mananya kira-kira? Iya, di bagian status mudhofnya. Baninya ini ya. Nah, Iya, ini cuma masukin jar doang. oh ya, benar-benar. Terus, Oke, oh ya, Israel itu jadi nama orang apa nama tempat ya, Ustaz? kalau dalam hal ini Israel itu nama tempat ya. Nah, Bani Israel apa Bani ke penduduknya Israel ya. Nah, Jadi dia kan tempat jadi spesifik. Gendernya ya, kenapa laki-laki ya? gendernya, oh gendernya Mm-mm. perempuan ya. Nah, gendernya perempuan. Nah, mohon maaf. Gendernya dia laki-laki ya. Israel ini nama apa ya kalau Nama Nabi kan, Nabi. oh iya benar nama Nabi mohon maaf ya nama Nabi. Bani Israel penduduknya kaumnya Israel ya benar-benar nama Nabi. Nah, Oke. jadi dia masuknya laki-laki. Mm-mm. Oke, ada lagi kira-kira feedback yang mungkin kayaknya di nomor 15 aja ya mungkin ya yang salahnya kalau di sini insya Allah udah jelas ya. Oke, kalau materi selanjutnya ini tinggal latihan nanti insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Tinggal menguatkan latihan-latihannya di fragmen idofa. Tapi intinya tadi ya fragmen idofa terdiri dari dua mudhof mudhof ilaih dan harus berdampingan. Ya. Syaratnya mudhof itu ringkas tanpa alif lam. Kemudian mudhof ilaihnya adalah jar gitu ya. Nah, nanti eh, ada beberapa tambahan ya, tapi nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya penguat atau tambahan terkait mudhof idofah ya, idofah yang dia serial, serial itu eh, punya kaitan satu dengan lainnya gitu ya. Jadi nanti bentuknya kalau tadi kan hanya dua kata, nah mungkin nanti ada yang di Al-Quran itu bentuknya tiga kata tapi masih fragmen idofah gitu ya, atau empat kata tapi masih fragmen idofah, rangkaian begitu ya, atau bentuk-bentuk paralel ya, yang dia tersambung, biasanya sambungan itu dengan huruf vaw. Nanti insya Allah sekaligus latihannya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, tapi ada pertanyaan barangkali atau diskusi. Nah, untuk latihan boleh nanti saya kirimkan link ketiga ya yang mirip soalnya, boleh untuk jadi bahan-bahan latihan. Ada yang mau disampaikan kira-kira sebelum kita akhiri? Cukup, Ustaz. Coba Ustaz, belum ada. Ya, insya Allah cukupkan dulu. Di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tambahan di idhofa dan
mulai masuk ke fragmen yang kedua ya, insya Allah. Baik, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillah. di majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.